Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Kami di sini akan langsung saja mendiseminasikan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi yang kami dapatkan kemarin pada BIMTEK di BPPMP Semarang. Ini adalah dari kementerian, kita sudah mendapatkan sebuah materi yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang mana visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Profil pelajar Pancasila, yang mana dalam kurikulum Merdeka profil Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Dan keempat kreatif. Yang kelima benar etis. Dan yang keenam adalah mandiri. Yang mana untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar etis, global, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah sebuah dimensi dari profil Pancasila. Ya, di sini terdapat 5 indikator tercapainya transformasi suatu satuan pendidikan. Yang pertama adalah satuan pendidikan menjalin atau kemitraan dengan wali murid ataupun orang tua. Yang kedua, satuan pendidikan itu berpihak kepada murid atau di sini tumbuh kembang murid. Dan berikutnya adalah satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Yang berikutnya meningkatkan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ada juga satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, menerima berbagai bentuk keberagaman. Dan terdapat kelima indikator ini adalah semua terdapat dalam PNN. Ya, ini semuanya berkaitan. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk hasil belajar di Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan data capaian ANBK atau Asesmen Nasional 2022, khususnya terkait dengan kompetensi literasi, masih dijumpai sejumlah sekolah dengan capaian di bawah kompetensi minimal. Ini termasuk SD kita, sekolahan kita. Hasil AKM konsisten dengan capaian hasil pengukuran tes PISA 2018, di mana penurunan paling tajam di bidang membaca. Nah, ini murid-murid kita juga sudah sekarang berkurang untuk literasinya. Berikutnya adalah jenjang satuan pendidikan dasar yang paling terdampak dari hasil AN atau AKM, di mana total sekolah di bawah kompetensi minimal itu ada 87.536 SD. Nah, itu ada di kategori 1 dan di kategori 2. Itu seluruh Indonesia atau nasional itu mengalami yang namanya krisis pembelajaran di bidang literasinya. Nah, ini di sini ada kemampuan literasi siswa meningkat. Nah, ini ada sebuah regulasi yang mana dalam sebuah bagian di sini ada dari per buku yang diterima di satuan pendidikan, data outputnya, terus ada jumlah guru yang dilatih meningkat, jumlah guru berinteraksi menggunakan rapor pendidikan meningkat. Nah, ini pun karena di SD kita menurun, berarti memang sumber dayanya atau model manusianya kita memang sudah sedang menurun, jadi belum ada peningkatan. Berikutnya yang kita lakukan adalah di sini melakukan akses siswa terhadap buku bacaan meningkat, persepsi positif terhadap buku, minat baca meningkat, akhirnya membaca menjadi sebuah kebiasaan.
Itu kita sudah merilis yang namanya membaca di setiap hari, ya minimal itu satu sub, ya kayak gitu. Untuk berikutnya yaitu materi tentang kerangka kompetensi literasi guru di SD. Yang mana dalam kerangka kompetensi berarti kemampuan literasi guru, karena bukan siswanya saja yang dituntut untuk membaca, tetapi gurunya juga harus bisa membaca semuanya. Nah di sini, karena di sini sebuah contoh adalah dunia yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi, karena di sini kita sudah berjaman yang berkembang yang istilahnya bermelek teknologi, jadi bisa memanfaatkan smartphone ataupun gadget ya pada suatu pembelajaran itu seperti itu. Untuk revolusi industri menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan literasi dan memonetisasi. Nah, ini berkaitan dengan kelas 5 sebenarnya ya, karena ini yang melaksanakan AEBK. Revolusi 5,5.0 ditandai dengan integrasi robotik dan teknologi maju untuk membantu manusia. Ini. Terus yang kedua, teknologi kecerdasan buatan menjadi piranti dalam beberapa bidang kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Nah, agar menjadi sumber daya yang mampu bersaing di revolusi industri 5,0, ya, peserta didik perlu memiliki kompetensi untuk menggunakan informasi dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Nah ini AI ataupun teknologinya. Nah di sini kegiatan literasi di sekolah perlu lebih berdampak kepada kecakapan literasi peserta didik, karena nah di sini program menumbuhkan minat baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Terus berikutnya, buku non konteks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Nah, berarti kita sudah menyediakan buku-buku pelajaran ataupun yang menunjang untuk pembelajaran. Yang mana intinya dalam setiap hari itu anak bisa menumbuhkan minat membaca. Guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat pada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi. Nah ini bisa kita modifikasikan dalam pembelajaran kita, menggunakan membaca nyaring ataupun kita juga bisa menggunakan membaca bersama. Nah, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Nah, guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis dan melakukan riset tindakan kelas. Guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Nah, ini jadi kita guru itu sebenarnya dituntut untuk membaca, minimal kita membaca materi ataupun membaca materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Gitu. Nah, ini adalah tentang landasan hukum. Kompetensi literasi guru ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, tahun Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen, Kemendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pembelajaran. Terus berikutnya ada Perdirjen GTK Nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Berikutnya adalah panduan operasional Dirjen GTK Nomor 2626/2023 sebenarnya. Kerangka kompetensi literasi dan memorasi guru. Ini adalah landasan hukumnya. Nah, siapa yang dapat memanfaatkan dari kerangka kompetensi literasi guru? Yang pertama adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pendidikan,
Perguruan tinggi dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Berikutnya adalah platform pembelajaran atau media elektronik dari dalam dan yang lain dapat menyediakan pilihan bahan ajar. Komunitas belajar guru dapat berkolaborasi dan merancang pengembangan kapasitas. Di sini ada apa yang kita memanfaatkan platform Merdeka Belajar yang ada di PNM. Aspek apa saja atau pada kompetensi literasi guru? Ini beberapa aspek. Yang pertama adalah ada 4 aspek, yaitu aspek pedagogik, ada aspek kepribadian dan aspek sosial serta kompetensi profesional. Yang mana kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengolah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan sebuah tanggung jawab. Terus ada kompetensi sosial, kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif. Ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam. Ini ada 4 kompetensi guru. Nah, aspek pada kompetensi literasi guru itu adalah menyangkut 3 aspek, yaitu lingkungan belajar, akan kaya literasi, budaya literasi guru, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan asesmen. Ini yang kita terakhir adalah untuk melakukan asesmen. Nah, kompetensi guru yang menguatkan lingkungan belajar itu adalah guru yang diharapkan mampu mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Teks multimodal itu artinya bukan cuma buku bacaan saja, tapi bisa mentafsirkan sebuah benda atau mengidentifikasi. Melibatkan warga sekolah, orang tua dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar kaya teks multimodal. Berarti kita harus melibatkan warga. Nah, misalkan kita menggunakan media kantin untuk sebuah pembelajaran, ya, ataupun sebuah lingkungan dalam perkebunan. Nah, ini adalah yang terakhir, kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, dalam guru yang diharapkan dalam melakukan pembelajaran meningkatkan kecakapan literasi peserta didik, melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Nah, ini biasanya kalau misalkan peserta didik kita belum bisa lancar ataupun sulit memahami bacaan, ya kita menggunakan asesmen untuk membaca. Itu seperti itu. Nah, bagaimana kompetensi profesional guru terkait literasi? Jadi ada di kurikulum Merdeka itu ada CP, TP, ATP, modal belajar. Nah, yang mana guru yang memiliki kemampuan literasi sesuai dengan kompetensi profesional adalah guru yang mampu menguasai strategi literasi dalam merancang pembelajaran dalam konteks kurikulum yang berlaku dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Yang mana CP itu capaian di kurikulum Merdeka CP, ya, itu ada di di PMM itu ada semua, ini ada. Nah, ini bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Yang pertama adalah metodenya belajar secara mandiri, berjenjang, berjaring dan belajar secara kolaboratif, aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Nah, di sini nanti bisa meningkatkan pengetahuan atau keterampilan memahami tentang konsep literasi, keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar yang menumbuhkan minat terhadap kegiatan literasi, keterampilan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Yang berikutnya adalah kebiasaan membaca dan menulis sebagai kegiatan pengembangan profesi. Nah, ini dituntut kita sebagai guru, bukan cuma gurunya saja yang membaca, tapi juga kita. Nah, ini ada di platform mengajar semuanya.
Terus adalah berikutnya penguatan literasi berbasis teks multimoda. Monggo Bu Kepala. Kami di sini akan melanjutkan tentang penguatan literasi tentang multimedia. Mari Bapak Ibu untuk mengingat kembali pernyataan pada sesi sebelumnya. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Nah, kerangka teks 4 set yaitu the first text and framework. Teks sasaran yang menantang yang pertama yaitu buku teks. Kemudian teks informasi untuk membangun pengetahuan tambahan, itu ada buku non-fiksi, ensiklopedia, media massa atau koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian teks yang mudah diakses untuk memastikan koneksi, yaitu buku fiksi atau novel, bisa cerpen, bisa puisi. Dan bisa untuk teks visual atau video itu bisa menggunakan foto, video, atau logo. Nah, menggunakan 4 jenis teks multimodal itu dengan tema, ide, dan konsep yang sama dapat membantu peserta didik membangun permasalahan dan pengetahuan lebih cepat. Next. Teks multimodal itu merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual atau gambar statis, bisa juga lesan itu aural, linguistik, gestur, dan spasial. Nah, teks multimodal. Teks multimodality atau modality current of itu biasa ada dibagi menjadi 5, yaitu aura atau visual dulu, aura, linguistik, gestural maupun spatial. Yang dari visual atau aura dulu, aura itu meliputi musik, efek suara, nada, volume, dan volume suara. Kemudian linguistik, pilihan kata, gaya penyampaian, organisasi frasa, kalimat, dan paragraf serta koherensi. Kemudian untuk gestual meliputi ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Untuk spatial, pengaturan tata letak ruang, organisasi barang, kedekatan, dan manusia dan benda. Untuk visual itu warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, dan perspektif. Teks multimodal. Teks multimodal merupakan teks yang terdekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses atau digunakan. Teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Selanjutnya, bahan teks multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Dan yang terakhir, dengan menyimak, membaca, dan memisah teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Lanjut.
Media teks multimodal itu meliputi buku digital, buku bergambar, bisa televisi, film, klip video, poster, kemudian ada radio, billboard, spanduk, baleho, kemudian tokoh, bisa praktisi, ahli, plagiat. Nah, kisah pengalaman dan keterampilan bisa tertentu. Teks multimodal. Teks multimodal, makna apa saja yang terdapat pada tiap teks multimodal ini, yaitu misalnya ada ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Ini adalah poster, contoh daripada poster. Seperti itu. Dan bisa menggunakan apa lain, jari 5 ya Pak. Gitu. Nah, contoh sumber terbuka teks multimodal, yaitu ada 7. Yang pertama lagu daerah, kemudian yang kedua lagu nasional, yang ketiga film animasi, bisa juga buku audio, buku teks kurikulum merdeka, buku kurikulum 2013, dan buku non-teks. Lanjut. Kita lanjutkan strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Sesi ini yang memiliki tujuan belajar sebagai berikut. Ada tujuan kompetensi umum dan ada tujuan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum, satu mengenali beragam strategi membangun lingkungan fisik kaya teks atau teks multimodal untuk penumbuhan minat baca. Kompetensi yang kedua, mengenali beragam strategi membangun lingkungan efektif dan menumbuhkan minat baca. Kompetensi yang ketiga, mempraktekkan strategi membangun lingkungan akademik melalui pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Dan untuk kompetensi khusus, itu juga ada 3. Peserta BINTEK memahami konsep lingkungan kaya teks multimodal. Yang kedua, peserta BINTEK memahami konsep lingkungan sosial efektif untuk menumbuhkan minat baca, serta peserta BINTEK memahami prinsip dan langkah pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Nah, sekarang menurut Ibu Bapak atau Bapak Ibu, jika kelas kondisinya seperti gambar berikut, peserta ini akan bagaimana? Coba dari Ibu Wiwit, semuanya memberi solusi. Gambar ini adalah kalau situasinya ini bagaimana, kalau yang seperti itu bagaimana. Monggo. Kira-kira mau berhasil apa tidak dalam KBN-nya? Berembuk? Dua, Mbak Ranti. Yang gambar A dibanding dengan yang gambar B. Yang gambar B, ayo. Kira-kira yang berhasil yang mana? A atau B? Untuk Bapak Ibu Ranti? Sama? Ya, terima kasih. Karena di gambar A ini terlalu berserakan ya. Kemudian untuk yang gambar B rapi dan terbimbing rapi oleh pembimbingnya. Lanjut. Nah, sekarang ini adalah perpustakaan ya. Menurut Ibu Bapak, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca
Coba yang kira-kira menarik yang mana ini? Yang A, B, C? Yang mana? Yang kira-kira ada variasinya mengatur tentang ruangan. Yang C ya, sebab yang A itu agak masih kosong ya, yang B masih agak berantakan, yang C juga sudah agak rapi. Oke, lanjut. Sekarang penumbuhan budaya literasi. Nah, penumbuhan budaya literasi itu menjadi ada 3 ya, tentang peningkatan kecakapan literasi. Itu bisa meliputi dari lingkungan sekolah, lingkungan sosial efektif, dan lingkungan akademik. Lingkungan sekolah meliputi tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Lingkungan sekolah dihiasi bahan kaya teks serta tersedia waktu khusus untuk membaca. Kemudian untuk lingkungan sosial efektif, kepala sekolah, guru, tenaga pendidik mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Sekolah membuat event penumbuhan kebiasaan membaca. Nah itulah, marilah kita kegiatan untuk membaca literasi yang lebih baik dan lebih efektif. Kemudian yang ketiga, lingkungan akademik. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir, serta guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Itu yang termasuk P5. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks? Di sini tertera, kamu bisa melihat kalau sekolah dalam acara dinding ya. Lingkungan kaya teks dimaknai sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda, sudut belajar yang berlabel, cerita dinding, pajangan teks, mural berlabel, papan buletin, grafik dan diagram, puisi, serta berbagai bahan cetak lain. Kemudian lingkungan kaya teks menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Nah, sekarang membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Untuk menumbuhkan minat baca itu bisa kita buat dengan sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, dan lingkungan sekolah. Untuk sudut baca, lokasinya bisa di bagian depan atau belakang ruang kelas. Kemudian diberi isinya rak berisi buku cetak, daftar halaman buku, kontek maupun bentuk tautan kode QR, koleksi film pendek dalam bentuk tautan atau kode QR. Area sudut baca ditata sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Untuk pojok baca, lokasinya bisa di koridor, bisa di ruang tunggu atau tempat warga sekolah, peserta didik, guru, orang tua berkumpul, bisa juga di kantin. Apalagi sekarang di bawah pohon juga ada kursi, itu bisa untuk pojok baca. Nah, pojok baca diisi dengan rak berisi buku dengan tema yang umum dibaca oleh warga sekolah, koleksi film pendek dalam bentuk tautan kode QR. Yang ketiga yaitu perpustakaan sekolah, lokasinya bisa di bagian dalam dan luar perpustakaan sekolah.
berisi rak buku dengan berbagai buku ditata dengan sampul menghadap depan, buku audio atau audiobook, alat peraga, pembelajaran dalam bentuk video, suara, video atau suara ya, sinopsis buku di majalah dinding, koleksi film pendek dalam bentuk tautan kode QR. Yang terakhir di lingkungan sekolah, karya peserta didik di majalah dinding, petunjuk arah poster tentang pentingnya membaca, kutipan, quotes, motivasi, profil taman dalam bentuk cetak, tautan maupun kode QR. Nah, sekarang bagaimana mengembangkan sudut baca kelas? Nah, sekarang Bapak Ibu silakan dilihat gambar di papan atau di aduh ini. Kira-kira tempat mana yang paling nyaman untuk dibuat sudut baca kelas? A, B, C. Yang mana? Yang B ya. Itu saya ada rak, bisa duduknya tidak terlalu penat ya. Lanjut. Nah, sekarang untuk bagaimana cara memajang buku dengan tepat? Nah, kira-kira kalau pemajangnya yang rapi atau yang berserakan? Yang A atau B? Ya, tentu saja yang rapi, ada yang A. Klik. Nah, untuk sampel buku untuk pembaca dini atau di kelas rendah, di kelas awal, itu pembaca awal dan semenjana dipajang menghadap ke depan. Kemudian label dijenjang dan buku disusun berdasarkan jenjang atau jenjang rendah, dipajang di bagian bawah rak buku. Nah, contohnya ini bisa ditempel-tempel, kemudian diberi tulisan-tulisan penawar lilin misalnya, buah korbe. Nah, jadi tanaman itu dikasih tulisan. Oke. Ruang perpustakaan yang aman, nyaman dan menarik bagi anak. Monggo silakan diperhatikan. Kemudian koleksi buku beragam yang sesuai dengan kemampuan membaca seluruh peserta didik. Kemudian tanggung jawab bersama yang jelas dan jadwal rutin permanfaatan perpustakaan. Itu. Lingkungan sosial afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Yang pertama, guru merupakan kolega dan proses komunikasi bersifat terbuka. Orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra kerja, dan kepala sekolah, staf dan guru dapat berkomunikasi secara efektif dan saling mendukung serta saling percaya. Ada pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Tidak hanya menghargai prestasi akademik peserta didik, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Sekolah bisa menyelenggarakan festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval, tokoh buku cerita, dan sebagainya agar literasi dapat mewarnai semua perayaan penting di sekolah sepanjang tahun. Nah, karena kita terbatas ya, mari kita lombakan mungkin melukis, gambar-gambar, bercerita dan sebagainya. Guru membacakan nyaring atau membaca bersama. Anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan. Bisa juga guru mendampingi dan mengapresiasi anak membaca. Jadi guru menjadi teladan dalam membaca, sehingga setiap baca itu guru harus memberi contoh dulu. Nah, yang diharapkan ini membaca nyaring. Membaca nyaring adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Nah,
Sekarang prinsip-prinsip membaca nyaring. Ada 6 prinsip membaca nyaring. Yang pertama, berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Yang kedua, anak dapat melihat gambar. Yang ketiga, interaksi dan koneksi, dorong anak berbicara, beri tanggapan, perluas dan perdalam jawaban. Yang keempat, aktivasi pengetahuan latar anak. Yang kelima, ajukan pertanyaan pemantik. Dan yang terakhir adalah apresiasi anak. Bagaimana? Apa yang membuat membaca nyaring lebih menyenangkan? Nah, buat cerita lebih hidup dengan 1. Memilih buku yang sesuai dengan usia anak. Anak awal, anak besar, anak-anak kan berbeda. Kemudian yang kedua, membaca dengan ekspresi, ubah suara, tempo, dan volume. Yang ketiga, membaca dengan intonasi sesuai cerita. Gunakan isyarat dan gerakan tangan, tunjukkan mungkin dalam keadaan emosi. Beri jeda saat membaca, bangun ketegangan. Yang terakhir, kontak mata dengan anak. Selanjutnya, apa yang penting dilakukan sebelum membacakan nyaring pada peserta didik? Nah, di sana ada pojok bacaan ya. Persiapannya 1. Prabaca. Baca buku terlebih dahulu. Pahami cerita, telusuri tanda baca. Yang kedua, temukan kata yang mungkin sulit bagi peserta didik. Nah, setelah baca, ditanyakan apa ada yang tidak tahu artinya. Tentukan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, anak suruh bertanya yang tidak tahu artinya. Tentukan gerakan atau suara yang akan ditirukan peserta didik. Mungkin di situ ada beberapa binatang, kemudian suruh menirukan suaranya. Berlatih, dan berlatih. Mari kita praktek. Apakah kita dapat mengkoneksikan kegemaran dengan kegiatan membaca? Benar. Kita dapat mengkoneksikan kegemaran dengan kegiatan membaca. Hal ini dapat disebut sebagai membaca untuk kesenangan. Yang selanjutnya, strategi pemanfaatan bacaan multimodal untuk pembelajaran asesmen. Manakah pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan literasi? Yang pertama, pembelajaran membaca 15 menit tanpa pengawasan. Selanjutnya, membaca berpasangan dengan teman. Yang ketiga, pembelajaran drilling tentang pengertian berbagai jenis teks. Menonton video dengan dipandu oleh Bapak Ibu Guru, membuat poster tulisan di dinding, dan membaca nyaring buku cerita. Nah. Sekarang tujuan pembelajaran membaca nyaring untuk pembelajaran. Yang pertama adalah
sebelum membaca. Nanti ada pada saat membaca dan setelah membaca. Untuk sebelum membaca, mengorientasikan peserta didik ke buku dan mengkoneksikan ke tujuan pembelajaran. Yang pada saat membaca, fokus terhadap kalimat, gambar, ekspresi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran atau setelah membaca bisa menyimpulkan dan menegaskan kembali kompetensi dan konsep dalam tujuan pembelajaran. Dari beberapa permodelan pembelajaran yang menguatkan literasi adalah kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi literasi peserta didik melalui beragam strategi membaca dan menganalisis bacaan. Di sini akan kami sampaikan ciri-ciri strategi pembelajaran yang menguatkan literasi. Ada 3. Yang pertama, menumbuhkan minat membaca dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap bahan bacaan. Yang kedua, mendorong kemampuan peserta didik untuk memahami dan mengkritisi isi bacaan. Yang ketiga, mengintegrasikan kecakapan literasi dengan kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Asesmen yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang menguatkan literasi, yaitu ada 3. Asesmen awal membaca yang mendukung penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Pada PAUD hingga fase A, membangun kemampuan membaca pada anak bukanlah hal yang dapat dipisahkan dengan upaya membangun kemampuan literasi anak secara menyeluruh. Pada konteks penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, asesmen awal berfungsi untuk memetakan kemampuan fondasi peserta didik baru. Artinya, fokus penguatan literasi dapat pula dilihat dari sejauh mana kemampuan fondasi terkait kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja sudah dikuatkan secara optimal. Untuk penguatan kemampuan membaca, maka asesmen awal membaca dapat digunakan dengan catatan sebagai berikut. 1. Asesmen awal tidak berperan sebagai teks baca tulis di kelas 1. B. Pelaksanaan asesmen awal membaca perlu memperhatikan kesiapan dan kenyamanan siswa. Yang terakhir, asesmen ini dapat melebur ke dalam kegiatan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun guru untuk awal tahun kegiatan pembelajaran di sekolah. Artinya, asesmen ini tidak harus dilakukan di minggu-minggu pertama sekolah dasar, namun dapat digunakan di pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Berikut adalah langkah dalam menyusun penerapan asesmen awal. Langkah pertama, tentukan aspek kemampuan fondasi yang ingin dipantau dapat lebih dari 1. Yang kedua, rancang kegiatan yang dapat digunakan untuk mengamati perilaku tersebut. Ini juga dapat lebih dari 1. Langkah yang ketiga, identifikasi mata pelajaran yang digunakan. Kemudian langkah keempatnya, dokumentasikan informasi tersebut di lembar observasi. Ada tidak harus merekap informasi per anak, serupa dengan prinsip asesmen formatif. Informasi dapat berupa kemampuan peserta didik
secara umum serta catatan khusus untuk tindak lanjut seperti misalnya peserta didik yang perlu pendampingan lebih lanjut. Langkah yang kelima yaitu identifikasi pertimbangan yang perlu masuk ke dalam rancangan kegiatan pembelajaran ke depan. Nah, di sini ada langkah 4 dan 5. Nah, itu terdapat 2 jenis pertanyaan yang diberikan. Untuk langkah pertama tadi membaca nama huruf, membaca suku kata, membaca kata, menyimak dan memahami teks yang dibacakan, serta membaca fasih dan memahami bacaan dengan mandiri. Pertanyaan literal yaitu yang dijawabannya itu jelas pada teks cerita seperti mengapa ibu memberi hadiah. Kemudian untuk pertanyaan inferensial yang jawabannya tersirat atau membutuhkan pemahaman beberapa bagian cerita untuk dapat menjawab seperti mengapa Adi senang. Nah, pertanyaan level yang lebih tinggi bisa diberikan jika sudah menguasai pertanyaan literal dan inferensial. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang strategi penguatan literasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo ditindaklanjuti ke tingkat anak-anak kita di kelas kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung, masih ada satu materi lagi di bahasa sedikit, yaitu tentang strategi penguatan literasi melalui komunitas belajar dalam dan antar sekolah. Nah, di sini apa definisi komunitas belajar yang Bapak dan Ibu ketahui, yaitu komunitas belajar adalah kumpulan guru-guru untuk membahas sekumpulan pendidik dan tenaga pendidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal, berkelanjutan, dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pada yang belajar pada murid. Itu komunitas belajar. Nah, di sini terdapat 3 jenis komunitas, dari komunitas belajar kombel antar sekolah atau dari itu ada di PMM juga ada. Yaitu yang pertama adalah kombel dalam sekolah, itu kita sudah membentuk kelompok belajarnya. Terus antar sekolah berarti kita berbeda dengan sekolah seperti KKG, itu sudah termasuk kombel, komunitas belajar. Terus berikutnya adalah kombel daring, itu ada di PMM, ya itu komunitas belajar daring di PMM itu ada. Nah, berikutnya adalah ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah berfokus pada pembelajaran, yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab yang kolektif, yang ketiga adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nah, ide yang besar yang pertama adalah fokus pada pembelajaran, itu ada 4 langkah. Apa yang perlu kita harapkan pada murid pelajari. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar tersebut. Bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Terus bagaimana jika ada kita tidak akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir. Itu untuk ide besar yang pertama. Ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang pertama adalah kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lainnya. Yaitu ide yang ketiga,
berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Itu yang pertama adalah kita harus berinteraksi awal, ada terus mulai perencanaan, ada implementasi atau penerapan, yang berikutnya adalah evaluasinya atau asesmennya. Ini untuk tujuan kegiatan, ya otomatis kita sudah melakukan diseminasi hasil BIPTEK ini, ya, untuk strategi pembelajaran, penguatan literasi dan melakukan pendekatan belajar. Terus berikutnya adalah kita sasarannya adalah dari transformasi pembelajaran ini adalah pertama adalah kepala sekolah, ya. Setelah kepala sekolah adalah termasuk kita guru dan pendidikan, yang terakhir adalah kepada peserta didik ataupun murid. Nah, hal yang diharapkan yaitu sekolah-sekolah sasaran sudah mampu menggunakan buku bacaan bermutu sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Nah, ini box wayang-wayang dari BPMP kita datangi ke sekolahan kita karena kita sudah melaksanakan program literasi setiap hari yang ada jurnalnya itu, dan kita sudah memanfaatkannya. Berarti istilahnya sudah ada tindak lanjutnya. Box wayang-wayang SD kita itu kedatangan dari BPMP kalau kita sudah melaksanakan literasi setiap hari gitu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru, ya, baik guru, kepala sekolah ataupun siswa. Nah, skemanya itu bisa dalam strategi pembelajaran atau komunitas belajar dalam pengelolaan sekolah. Itu di sini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Ini ada, kita harus membuatnya, memasukkan jam efektif belajar di komputer dalam sekolah, ya. Yang pertama adalah pembentukan kantin kecil dulu. Yang kedua adalah sosialisasi kombel. Yang ketiga telah data literasinya ada atau tidak. Yang keempat penyepakatan komitmen belajar bersama dalam kombel. Yang berikutnya adalah memasukkan jam efektif belajar di kombel dalam sekolah. Kita biasanya mau kesepakatan mau hari apa gitu. Ada refleksi, ada perencanaan, ada implementasi, ada juga ada evaluasi. Apakah pembelajaran kita atau kombel belajar kita berjalan lancar ataupun tidak. Ini kita membahas di sekolah dulu. Biasanya komunitas dalam sekolah ada pelaksanaan komunitas belajar. Ini evaluasinya yang terakhir. Dan komunitas antar sekolah itu biasanya kita sudah melaksanakan seperti KKG. Itu ada penyepakatan waktu, ada persiapan, ada pelaksanaan, terus ada refleksi, ada perencanaan tidak lanjutnya lagi, ada implementasi lagi, ada evaluasi lagi. Itu biasanya di KKG itu kita seperti itu, ya. Nah, terima kasih. Demikian diseminasi ataupun pengimbasan dari hasil BIPTEK pemulihan melalui transformasi pembelajaran melalui literasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.